Tes. Sebentar Bu, nunggu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus yayasan, yang saya hormati takmir masjid, yang saya hormati secara khusus ini Abdul Hamid tadi mana? Oh ya, karena yang kontak saya. Terus bahkan Bu Hamid sebelum umroh pesan saya, diingatkan. Yang saya hormati petugas kebersihan. Berapa orang petugas kebersihan di sini? Alhamdulillah, kita doakanlah. Tuh. Jarang toh petugas kebersihan mendapatkan yang terhormat itu. Kita jangan lupa bahwa kita bisa wudhu enak, ya, tidak bau, itu juga jasanya mereka. Yang saya hormati petugas keamanan, ketertiban, sukarelawan. Di sini ada sukarelawannya tuh. Harus sukarelawan semuanya. Saya pagi ini diberi kehormatan untuk berbicara di depan orang-orang yang terhormat. Nah, jadi saya diberi jadwal itu senang saya. Berarti hidup saya itu ada gunanya. Gitu. Pagi ini saya akan berbicara tentang satu hadis, tapi tidak terkait dengan Lailatul Qadar ya, karena sudah tiap malam ya bicara Lailatul Qadar ya, tiap malam sudah paham lah gitu. Saya akan menyampaikan satu hadis ya, hadis qudsi yang dimuat di dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Awamah dalam kitab Al-As-Sihahul Ahadisil Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi yang diterbitkan di Madinah dan diterbitkan di Jeddah. Nah, di antara 100 hadis itu ada satu hadis yang bagi saya menarik ya. Hadis qudsi ini ibu-ibu sekalian. Halo ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Allah mendengar bunda, ayahanda sehat, alhamdulillah, itu senang. Allah itu senang. Wong diberi penyakit ya, kolesterol, ya asam urat, tapi masih sehat, alhamdulillah, itu senang Allah. Berarti syukur ibu-ibu. Senang dapat penyakit? Senang enggak diberi penyakit? Senang. Ya alhamdulillah. Betul? Ya sudah betul. Artinya diberi penyakit. Jangan dikira penyakit itu karena murkanya Allah. Enggak lah Bu ya. Diberi sakit itu ya Allah punya rencana tersendiri supaya lebih sering menyebut nama Allah gitu. Orang sakit kan sering ya Allah kan gitu toh. Nah itu maksudnya Allah. Oke. Ibu-ibu mau saya beri yang lebih menyenangkan Allah? Mau? Kalau nanti saya tanya, ibu sehat? Jawabnya sangat sehat. Alhamdulillah gitu.
Loh, Allah tuh senang, berarti syukurnya itu tidak hanya setengah-setengah gitu. Ibu bapak sehat? Alhamdulillah. Perhatikanlah, ketika ibu menyebut sangat sehat, itu energinya itu naik. Ya toh? Energinya itu naik. Dan senang Allah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak bahagia? Alhamdulillah. Loh. Jadi suaranya saja itu sudah beda loh. Betapa perasaan itu akan menentukan potensi kita. Bapak Ibu kalau ditanya yang umurnya 70, Bapak Ibu kalau dijawab, malah menjawab umur berapa Pak? Ya saya ini sudah 70 gitu. Itu dia potensinya turun. Potensinya turun. Tapi kalau dijawab berapa usia Bapak itu? Saya masih 70 dan fresh. Wow. Loh, iya Pak itu. Jadi mentalitas kita itu menentukan kesehatan kita gitu. Ya, Bu Dokter Siti Fatimah itu kan nangani kanker. Kanker itu obatnya ya bagaimana dia membentuk optimisme, kebahagiaan. Tuh. Ya itu saja lah pokoknya. Orang yang periang itu cenderung tidak mudah flu. Orang yang periang, apa periang itu bahasa Jawanya apa? Oh gembira bahasa Indonesia apa? Periang apa? Hah? Cara Jawa, cara Jawa. Sumringah. Nah, sumringah. Sumringah. Ya, orang sumringah itu. Orang sumringah itu periang. Coba lihat, itu tidak gampang flu. Makanya wong gendengi gak ono flu gak ono. Wong gendeng itu loh Bu, jarang flu karena gak pernah mikir loh. Saya ini belajar gitu itu Pak ya. Karena ya sakit hati. Kalau orang mudah tersinggung itu cenderung mudah sakit, mudah tersinggung, sedikit-sedikit marah, itu kasihan dia. Jangan dikasihani yang dimarahi, jangan. Kasihanilah yang marah. Jangan-jangan ketika marah dia mati, berarti marah dalam keadaan marah toh. Nanti malaikat mungkar nakir tanya, dimarahi dia. Matinya marah. Baik, hendak saya teruskan ya. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian ada berisi panggilan Allah yang mencerminkan betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Jangankan bunda yang bawa sajadah, yang puasa sahur, qiyamul lail, Masya Allah. Nanti kalau ada yang ngantuk tolong jangan dibangunkan. Jangan. Kalau pengajian ini loh Pak, ada yang ngantuk, jangan dibangunkan. Bisa tidur itu nikmatnya Allah. Banyak orang ke rumah sakit tidak bisa tidur itu. Ini Ramadan ini saya ngajar mahasiswa itu selalu ada 4-5 yang ngantuk. Jangan dibangunkan, jangan itu. Karena bisa tidur itu kenikmatan. Kalau tidak bisa tidur itu sakit. Biar aja. Terus bapak, aku udah tadi dosa nak pinter-pinter dewe. Nanti kalau tuh bahkan pinter-pinter sendiri sudah gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, hadis ini berisi 10 panggilan Allah yang sangat sayang. Jangankan ibu bapak yang kayak begini ini. Siapa Pak di dunia ini yang bangun jam 2 untuk manasi nasi, manasi ikan, apa itu
lauk untuk puasa. Tidak ada Pak di dunia ini. Hanya orang-orang yang memang taat Allah, Pak. Taat Allah. Masa begitu tidak disayang? Maka percayalah, Allah itu sayang kepada Bapak Ibu. Orang Kristen aja disayang Allah kok. Betul enggak saya ngomong ini? Betul enggak? Apa bentuk sayangnya? Nah kalau Bapak Ibu disayang lalu Kristen disayang berarti sama. Ayo mikir. Ojo aku tak sing mikir. Hah? Apa Bu? Loh bukan orang Kristen kok. Ya diberi hidup itu loh Bu. Iya toh. Diberi hidup, diberi rezeki. Hanya orang Kristen tidak dapat rahimnya Allah, sedangkan kita dapat Rahman dan Rahimnya. Itu kita ini double, di sini diberi rezeki, nanti setelah mati diberi rezeki lagi. Orang non Muslim dunia diberi rezeki, di akhirat tidak ada. Nah, itu kelebihan kita. Allah memanggil begitu sayang. Nah panggilan sayang itu di dalam bahasa Arab itu panggilan ya ibadi. Coba ulangi saya. Ya ibadi. Nah itu panggilan wahai manusia yang saya senangi. Itu artinya gitulah. Tapi tidak diartikan. Tapi panggilannya itu lembut, menyenangkan. Tuh. Kalau di Jawa apa? Mau manggil anaknya yang sayang itu. Do. Nah. Le, ada ubur-ubur, enggak pakai le. Ubur-ubur. Le, do, apa? Nah, lah itu. Jadi kita itu dinduk-nduk sama Gusti Allah, dilele sama Gusti Allah. Masih adakah orang yang cemas hidupnya? Tidak ada. Semua orang-orang bunuh diri itu coba lihat. Yang bunuh diri semuanya itu Pak tanya itu pasti jarang sholat ke masjid, pasti jarang ke masjid. Tidak ada Pak. Tolong tanya kepada kepolisian itu jumlah orang-orang yang bunuh diri itu, coba dia di riset. Mereka rata-rata yang tidak mengenal Allah, tidak sayang, tidak mengenal sayangnya Allah. Ya ibadi wahai hambaku, itu. Hadis ini berisi 10 poin. Nah nanti mungkin saya terangkan 5 atau 2 saja lah gitu. Karena nanti ceramah lama-lama juga tidak boleh gitu ya. Ceramah itu penting, tapi kalau terlalu sering ya terlalu lama juga tidak enak. Garam itu penting, tapi kalau terlalu banyak kan tidak nyaman ya. Nah, begitu pentingnya hadis ini. Saya beritahu saja. Yang namanya Abu Idris Al-Khawlani, dia tidak pernah membaca hadis ini dalam posisi berdiri. Dia pasti sambil duduk bersimpuh dan setengah membungkuk gitu. Saking hormatnya kepada hadis ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, etika, akhlak itu sampai pada posisi membaca saja itu ada akhlaknya. Akhlaknya. Ada lagi Pak. Direktur Pusat Studi Hadis Syria Damaskus. Direktur Pusat Studi Hadis Damaskus. Dia ini mengajar hadis, pekerjaannya itu. Dan 14 tahun dia mengajar hadis, tidak pernah absen untuk memulai acara itu dengan membaca hadis qudsi ini.
saking pentingnya Pak. Nanti akan saya terangkan. Nanti Bapak pulang mesti senang gitu, senang gitu. Senang. Baik. Sekarang saya mulai satu ya, itu. Ya ibadi. Nah, itu. Hai hambaku, hai hambaku. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Saya ini sudah menyatakan haram bagi saya untuk memperlakukan hambaku secara tidak adil. Itu. Saya, kata Allah, aku sudah mengharamkan diri saya itu berlaku zalim. Fala tadzalamu bainakum. Oleh karena itu, haramkan dirimu untuk menyakiti hati orang. Haramkan dirimu untuk mengambil hak-hak orang. Bapak-bapak pernah enggak zalim kepada istri? Sudah, Bapak enggak jawab. Yang jawab hanya dua. Ibu-ibu, suami ibu pernah enggak zalim kepada ibu? Enggak imbang gini nih tuh. Jadi berarti ada tindakan-tindakan bapak yang terhormat yang itu merasa tidak zalim, tapi dirasakan sebuah kezaliman. Ibu pernah zalim kepada suami? Jujur. Bapak pernah dizalimi istri? Sederhana Pak. Ibu bilang kepada suami di depan anak, gaji papamu itu cukup hanya untuk air, ngerti kamu? Semua ini mama, SPP-mu itu mama, semua itu. Gaji papamu itu hanya untuk air sama listrik. Coba Pak, apa tidak menyakitkan begitu? Apa tidak menyakitkan begitu itu? Haramkan dirimu untuk begitu-begitu itu. Aku ini sejak ikut kamu Pak, nggak pernah kamu senangkan. Loh gitu Pak. Loh padahal anaknya 3 loh. Lawang produk 3 anak kok nggak pernah menyenangkan, bagaimana? Ngomong apa itu? Ya Pak ya. Bapak ditanya oleh istri, mau kemana Pak? Gitu. Kalau sudah pakai gini ke masjid, mau saya cemburu berlebihan gitu. Loh gitu Pak. Lah untuk apa jawab begitu itu Pak? Bapak kan cukup jawab ke masjid, selesai. Kok boros kata begitu tuh? Mulut ini untuk apa? Berbicara yang lebih dari yang dibutuhkan. Karena kasus kemarin itu HP-nya ketahuan ada janda di situ. Iya, tapi urusan HP ya HP toh. Kenapa kok? Kalau sudah pakai gini ya ke masjid. Mau kemana? Oh gitu Pak, tambah bentak-bentak gitu. Cemburu berlebihan gitu. Gitu. Loh, sebetulnya kan cukup kata toh ke masjid 2 cukup, tapi kok kenapa masa gini ini kan kelebihan itu, kok boros bener kata. Nah gitu Pak ya, pokoknya jangan. Ada enggak di sini di depan saya ini HP-nya tidak boleh dibuka oleh istri? Kezaliman itu membuat istri kan, iya toh, bertanya-tanya toh, masa ke toilet di bawah, tidur di bawah, itu. Kalau ketinggalan gopo. Ada enggak di sini? Ayo, Lailatul Qadar ini, ayo kita berbuat sesuatu yang ada enggak? Tobat. Benar Pak ini. Jangan bikin istri itu
gelisahlah. Itu anaknya orang loh. Jangan. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Kata Allah, tirulah aku. Aku tidak pernah menyakiti hamba. Gitu Pak. Ya Allah, ini kalau diteruskan tambah panjang ini Pak. Ada juga loh Pak, Bapak kalau cerita tentang anaknya, wah anakku ini Masya Allah Pak Ustadz, ini sekarang kerja di perusahaan asing Pak Ustadz, ini kemarin itu mengumrohkan saya Pak Ustadz. Ini, bangganya setengah mati, bangga. Sekarang Alhamdulillah sudah hafal 3 juz, Alhamdulillah itu. Saya tanya, lahir dari mana? Lahir dari perut istrimu toh? Gitu. Kamu kalau bangga anak, sebut juga bahwa yang hebat itu istriku, kok bisa melahirkan anak sebaik ini. Setuju? Itu orang lupa Pak gitu. Saya kemarin tuh wisuda Al-Quran di BG Junction, kemudian di Grinsa. Itu wisuda, saya katakan Bapak bangga dengan anaknya. Oke Bapak bangga, tapi Bapak harus nyebut, kalau dia lahir bukan dari istri yang baik, tidak mungkin jadi anak baik. Jadi istri itu dikaitkan gitu loh Pak, dikaitkan. Orang hanya tahu dia hafal Quran, tapi tidak tahu bahwa dulu waktu menyusui itu sedikit-sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, sedikit-sedikit Bismillah, sedikit-sedikit Qul huwallahu ahad. Orang nggak tahu sama sekali. Dianggap itu yang hebat anaknya, yang hebat gurunya. Tidak tahu itu. ASI yang dimasukkan ke mereka itu adalah air susu yang berenergi sholawat. Itu. Ibu kok ketenggengan apa gak paham? Aduh, Masya Allah. Saya terus terang saja Pak, sedih kalau ada laki-laki atau wanita yang bertindak zalim kepada pasangannya itu. Mulai hari ini Bapak nanti kalau pulang, Pak ya, Pak bilang aku bangga dengan kamu sayang. Ayo. Ngene kok dijak nang api gak gelem ya apa sih? Loh, sekarang saya tanya pada Abah, Bah ngomong aku bangga sama kamu sayang, itu dapat pahala apa enggak? Loh, takono lagi lho, takono. Termasuk jenengan besok nanti Pak harus memulai ini toh. Ya. Loh, iya Pak. Kenapa? Oh saya tuh materai 10.000 Pak kepada saya. Nanti saya carikan, saya punya. Nah Ustaz, tanggung jawabnya kan bukan hanya penceramah, tapi kan menyelesaikan ini. Iya Pak, betul. Walaupun istri beliau meninggal dunia, nanti waktu sujud kan tidak apa-apa toh. Ya Allah saya sujud, istriku yang dalam kubur itu ya Allah, panggilkan Rasulullah untuk datang ke kuburan istri saya, sebab istri saya dulu sering membaca sholawat dan mendoakan anak-anaknya sehingga anak-anakku jadi anak soleh. Kan tidak apa-apa waktu sujud, ya tak? Masa doa tidak sambung bagi orang yang sudah meninggal dunia? Tuh. Jadi nanti pulang bilang apa? I love you. Coba Pak. Jadi Rasulullah mengatakan kemuliaan, kebaikan itu ternyata tidak rumit. Lah kalau Bapak bilang begitu, saya bangga dengan kamu. Kamu bisa mendidik anak-anak saya itu lebih hebat. Berapa persen suami mendidik anak itu Pak? Wong Bapak kan menteri luar negeri, yang dalam negeri kan istri Pak. Kalau Bapak bilang begitu, istri senang apa enggak? Istri senang apa enggak? Seiki lho takon iki lho aku. Istri ibu senang, ibu senang. Oke. Coba Pak perhatikan aja. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama.
Jadikan orang itu senang. Nanti seluruh orang di langit, malaikat di langit mendoakan kamu jadi orang senang sepanjang hidupnya. Coba Pak, jangan-jangan kualitas hidup rumah tangga kita ini masih seperti ini Pak. Jangan-jangan memang tidak ada rahmat, tidak ada bentuk kasih yang sesungguhnya di antara pasangan itu. Kok koyo khutbah nikah ini ya,